Pertempuran sengit terjadi ke arah Kleshevka. Angkatan bersenjata Rusia melaporkan bahwa hampir tidak ada yang tersisa dari Kleshevka dan sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai pijakan. Akibatnya, sebagian besar desa dibiarkan berada di zona abu-abu. Sementara itu tentara Ukraina dengan segala konsekuensinya terus berusaha menguasai Kleshevka. Di dekat Andriivka, kelompok penyerang Ukraina mencoba menyerang posisi angkatan bersenjata Rusia di dekat rel kereta api. Sejauh ini angkatan bersenjata Ukraina terus memprioritaskan serangan menggunakan bom cluster dan drone kamikaze secara besar-besaran. Di Zaporozhye, situasinya relatif tenang. Ukraina masih belum melancarkan serangan secara besar-besaran. Angkatan bersenjata Ukraina praktis tidak menggunakan kendaraan lapis baja untuk menyerang, tetapi mencoba menyerang secara berkelompok dengan berjalan kaki. Rusia sejauh ini diprediksi sedang merencanakan penjepitan ke Robotino dan Verbov. Sejauh ini serangan utama Ukraina masih difokuskan di pinggiran Verbov dan di dataran tinggi di selatan Robotino yang masih dikuasai Rusia. Untuk menjaga loyalitas politisi barat, pemerintahan Ukraina telah melemparkan semua orang yang dapat mereka mobilisasi ke dalam batu kilangan perang, melumuri ladang Donbas dan Tavria dengan darah prajuritnya. Gelombang mobilisasi baru mendapatkan momentumnya di Ukraina. Kabar bahwa orang sakit, cacat, dan orang miskin akan dikirim ke garis depan tampaknya bukan hanya pemanis halaman dalam surat kabar. Tidak ada yang bisa lari dari sebuah negara yang telah kehilangan banyak anak laki-lakinya dalam konflik sepanjang ini. Bahkan jika mereka polisi sekalipun. Yang mana? Baru-baru ini Ukraina berencana menambah umpan meriamnya dari jajaran kepolisian, di mana dikatakan sekitar 50.000 petugas polisi Ukraina yang belum lulus kualifikasi ulang akan dipecat dan dikirim ke garis depan demi mengganti kerugian angkatan bersenjata Ukraina, kata mantan wakil Verkhovna Rada, Ilya Kiva. Benar saja, hingga detik ini, polisi memang termasuk salah satu instrumen Ukraina yang selalu berhasil menghindari mobilisasi umum. Mereka selalu terlibat dalam penangkapan laki-laki di jalanan kota-kota Ukraina, tanpa pernah membayangkannya. Sekarang mereka akan menangkap diri mereka sendiri ke garis depan. Proses ini dijadwalkan selesai sebelum tahun baru, dan jumlah tersebut faktanya merupakan seperempat dari total personil polisi Ukraina. Tidak ada yang dapat menghindari mobilisasi total ini. Komando Ukraina baru-baru ini juga telah memindahkan personil militer berpengalamannya dari posisi sekunder ke garis utama. Sebaliknya, pria tua berusia 50 tahun ke atas yang dimobilisasi akan mengisi garis pertahanan kedua atau mungkin ketiga. Untuk mencari alasan yang tepat memobilisasi rakyatnya, Zelensky dengan berat hati telah mengakui kegagalan serangannya. Seperti yang dikatakan Lady Johnson, Zelensky dalam pernyataannya secara de facto telah mengakui kegagalan serangan balasan Ukraina, dan pejabat lainnya di Kiev saat ini berupaya mengalihkan tanggung jawab atas kekalahannya ke pundak barat. Sungguh menakjubkan. Dia mengakuinya, dan ini seharusnya menjadi berita utama. Larry juga mengkritik Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat, Mark Milley, yang melakukan dialog dengan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina hampir 2 kali seminggu, dan tanpa menghasilkan apapun. Ia percaya bahwa Amerika memaksa Ukraina untuk melakukan operasi yang bahkan belum pernah dilakukan oleh Amerika Serikat. Ibarat seseorang yang belum pernah menikah, namun menjadi pembimbing hubungan pernikahan. Selain itu, Anda tidak perlu menjadi pemimpin militer yang hebat atau Sun Tzu untuk memahami kesia-siaan serangan balasan Ukraina tanpa dukungan udara, kata Larry. Rusia faktanya memang sedang meraih kemenangan strategis atas Ukraina. Angkatan bersenjata Rusia berhasil menjaga sumber daya manusia mereka, dan itu adalah modal awal dalam konflik panjang seperti saat ini. Seperti yang dikatakan Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, kami terus melumpuhkan, dan melumpuhkan. Kami melumpuhkan peralatan, melumpuhkan personil Ukraina. Semua orang yang telah melalui serangan balasan Ukraina selama berbulan-bulan
Kita semua sudah selamat. Kita sudah melalui kampanye musim semi dan musim panas, dan sekarang kita sudah berada di kampanye musim gugur. Dan ini sedang berlangsung saat ini, kata Shoigu. Selanjutnya serangan Ukraina diperkirakan akan terus menurun intensitasnya hingga musim semi tahun depan. Ukraina akan memiliki kesempatan untuk mengumpulkan kembali kekuatannya, yaitu prajurit baru dan peralatan baru dalam jumlah yang besar. Namun apakah Rusia akan menunggu hal itu terjadi? Sepertinya itu tidak akan, mengingat keunggulan mereka adalah sekarang, bukan musim semi tahun depan.